Kaget bikin masalah dengan Indonesia, Malaysia kesusahan cari tenaga kerja. Aduh, video-video inilah yang selalu merusakkan hubungan kedua negara ya, di antara sesama netizen Indonesia dan juga netizen Malaysia. Pada faktanya di Malaysia saat ini untuk tenaga kerja asing sementara ditutup. Jadi kalau membuat berita itu, tolonglah jangan membuat berita yang kiranya berita tersebut bohong. Dan ini sangat disayangkan. Dan kenapa sih? Segelintir YouTuber dari Indonesia suka membuat video fitnah tentang negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Saya sendiri bekerja di Malaysia, tetapi kadang-kadang saya juga sangat miris melihat segelintir YouTuber yang membuat berita tanpa fakta, kemudian video tersebut dipercayai oleh netizen dan ditonton oleh 90 ribuan orang, dan pengikutnya ini ratusan ribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Untuk saat ini yang ingin bekerja di Malaysia, memang Malaysia sementara tutup ya. Dan untuk membuka lowongan pekerjaan pekerja asing saya pun juga belum tahu ya. Dan pada intinya teman-teman, kalau saat ini kalian ditawari untuk bekerja ke Malaysia di Semenanjung, jangan mau, kecuali di Sabah Sarawak. Oke, saya akan putar video yang sangat bohong ini ya. Dan pada intinya kalau melihat video-video seperti ini jangan mudah percaya, karena video ini tidak berdasarkan dari sumber yang fakta dan nyata. Kaget bikin masalah dengan Indonesia, Malaysia kesusahan cari tenaga kerja. Kita putar videonya. Arogan dengan Indonesia, akhirnya Malaysia kena kiamat tenaga kerja. Masih sangat segar di pikiran kita terkait kejadian 1 tahun yang lalu, Malaysia secara sepihak melanggar kesepakatan dengan Indonesia terkait penggunaan sistem monitoring satu pintu atas tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia. Sikap arogan Malaysia yang secara sepihak melanggar kesepakatan itu dan memilih menggunakan sistem milik mereka sendiri menimbulkan kerugian bagi Indonesia, karena negara kita tidak bisa lagi melakukan pemantauan terhadap kondisi, nasib, dan kesejahteraan para pekerja Indonesia. Dan sebagai jawaban atas pelanggaran tersebut, Indonesia akhirnya melakukan moratorium atau penghentian pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. Namun bukannya mengoreksi diri atas apa yang salah, justru Malaysia makin jumawa dengan mengatakan bahwa mereka tidak butuh pekerja Indonesia. Bahkan mereka mengatakan banyak negara yang antri untuk bekerja di Malaysia. Sayang, sungguh sayang, kearoganan itu malah membuat mereka kena batunya sendiri. Malaysia kini diterpa kelangkaan pekerja migran. Hal ini membuat perusahaan perkebunan kelapa sawit hingga semikonduktor terpaksa mengabaikan pesanan dan melewatkan miliaran penjualan. Mengutip dari Reuters, produsen mengatakan negeri jiran kekurangan 1,2 juta pekerja. Sebanyak 500.000 untuk konstruksi, 12.000 orang untuk kelapa sawit, 15.000 untuk chip, dan 12.000 untuk sarung tangan medis. Meskipun optimisme yang lebih besar dalam prospek dan peningkatan penjualan, beberapa perusahaan sangat terhambat dalam kemampuan mereka untuk memenuhi pesanan. Begitu kata Presiden Federasi Produsen Malaysia, Soh Tian Lai, yang mewakili lebih dari 3.500 perusahaan Malaysia. Situasinya mengerikan dan sangat mirip dengan permainan sepak bola melawan 11 orang, tetapi hanya diizinkan untuk memasukkan 7 orang saja. Begitu tambahnya. Sejak April 2022 yang lalu, perusahaan telah meminta izin 475.000 orang pekerja migran. Namun Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia yang bertanggung jawab untuk menyetujui penerimaan pekerja asing hanya menyetujui 2.065 orang pekerja saja. Meskipun sudah mencabut larangan perekrutan pekerja asing di Februari karena COVID-19, jumlah pekerja migran masih sangat minim. Ini disebut akibat lambatnya negosiasi dengan sejumlah negara
asal pekerja migran termasuk Indonesia dan juga Bangladesh, terutama soal perlindungan pekerja. Indonesia hingga kini belum memberikan konfirmasi soal negosiasi pekerja migran, sementara Bangladesh sudah memberikan pernyataan. Fokus utama kami adalah kesejahteraan dan hak-hak pekerja kami. Begitu kata Menteri Kesejahteraan Ekspatriat dan Ketenagakerjaan Luar Negeri Bangladesh Imran Ahmed. Kami memastikan mereka mendapatkan upah standar, mereka memiliki akomodasi yang layak, mereka menghabiskan biaya minimum untuk migrasi, dan mereka... Berita ini itu berita yang sudah beberapa tahun yang lalu ya, bukan tahun lalu, dan itu pun bukan dengan secara arogan. Kasus ini juga sudah diselesaikan baik-baik antara kedua negara. Tetapi yang buat saya heran, kenapa netizennya atau oknum YouTuber atau individu segelintir YouTuber Indonesia membuat video berulang-ulang dan seolah-olah itu negara tetangga kita itu sifatnya arogan, sifatnya keras ya. Ini sangat disayangkan ya. Kemudian ini menimbulkan komentar-komentar yang tidak bagus ya. Karena apa? Dikira itu Malaysia seperti itu. Padahal kasusnya itu sudah diselesaikan dengan baik oleh kedua-dua negara. Kemudian saya membaca komentar dari netizen yang terpengaruh dengan berita-berita bohong seperti ini ya. Di Malaysia kekurangan tenaga kerja, di Indonesia susah cari kerja. Syukurlah untuk masyarakat Indonesia punya mental baja sehingga mau bekerja di mana aja untuk menghidupi keluarga. Ya betul, kalau di Malaysia ini lapangan pekerjaan banyak. Kalau di Indonesia susah untuk mencari kerja, lebih-lebih kalau tinggal di kampung. Dan anehnya, saya baru saja membuat video tentang hasil perjuangan saya selama bekerja di Malaysia, namun ada pula netizen yang kadang-kadang komentarnya kurang bagus ya. Katanya saya ini hamba di Malaysia lah, kacung di Malaysia lah. Padahal video saya itu tanpa sedikit pun merendahkan bangsa dan negara saya. Kenapa ya netizen ini sifatnya toksik seperti itu? Apakah mereka terpengaruh berita-berita yang bohong seperti ini? Bisa juga jadi ya. Sebab channel ini pun juga cukup lumayan besar teman-teman. Sehingga sangat bahaya ya, karena mempengaruhi pikiran orang. Dikira itu apa ya, maksudnya dikira ini Malaysia itu seburuk itu ya. Video ini untuk memperjelaskan supaya sahabat-sahabatku tidak salah paham ya, mungkin telah menonton berita-berita yang kiranya tidak betul. Dan ini juga ada komentar dari netizen, TKI di Malaysia pulang weh, mari bangun IKN bersama. TKI Malaysia pulang, TKI Malaysia mari bangun IKN bersama. Kamu kira gaji di IKN itu besar? Gaji kerja bangunan di IKN itu tidak besar teman-teman. Apalagi hidup di Kalimantan. Saya juga punya teman yang kerja di IKN. Satu hari gajinya itu Rp130.000. Rp130.000. Kalau ada lemburnya Rp150.000. Itu kalau ada lemburnya. Dan itu belum dipotong makan. Biaya hidup di Kalimantan lebih mahal daripada biaya hidup di Jawa. Kalau di Jawa lebih murah, tapi kalau di Kalimantan lebih mahal. Ini kok TKI di Malaysia pulang, mari bangun IKN. Di IKN pun juga sudah penuh ya. Jadi lowongan pekerjaan di sana pun juga sudah penuh. Saya pun juga sudah tanya-tanya teman saya yang bekerja di sana. Jadi kalau ada yang berkomentar seperti ini, TKI di Malaysia pulang woi, mari bangun IKN. Sedangkan TKI di Malaysia itu jumlahnya 1 juta lebih. Ya mana mungkin orang 1 juta lebih mau bekerja di IKN. Sedangkan untuk orang-orang yang bekerja di Malaysia yang sudah tinggal lama di sana, gajinya biasanya mereka sudah cukup lumayan. Karena apa? Mereka sudah punya skill, sudah punya pengetahuan kerja yang luas, sehingga gajinya pun di sana juga cukup lumayan. Dan pada intinya, orang-orang yang ada di Malaysia, di sana itu juga baik-baik dengan orang Indonesia, begitu loh teman-teman. Jadi pada intinya, kalau kita merantau ke negara orang, tolong jangan buat hal. Kalau kita tidak buat hal, insya Allah di sana akan aman-aman saja, dan kita juga akan merasa seperti di negara sendiri. Karena kita apa? Kita beradaptasi dengan lingkungan setempat, jaga adab, jaga sopan santun, ya kan? Taati undang-undang di negara tersebut. Insya Allah dimanapun kita berada pasti akan aman-aman saja. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kemudian saya juga mendapat komentar warga
Pejabat kita ini diam, tapi semua kebijakannya menekan Malaysia. Pemutusan kerja membuat berusaha JPO untuk mengatur harga lahan sawit Malaysia di Indonesia. Sementara negara asing bla bla bla, ini malah nggak nyambung ini komentarnya ya. Jadi ini komentarnya ini aneh-aneh netizen ini. Jauhi Malaysia adalah langkah cerdas. Ini yang kurang bagus ini. Jauhi Malaysia adalah langkah yang cerdas. Sekarang begini, kalau kamu mengatakan seperti itu, apakah kira-kira bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk para TKI yang sedang pulang? Mungkin saat ini kalau hidupmu enak ya kan, mungkin mendapat pekerjaan tetap di kota dengan gaji yang lumayan, bersyukur tanpa perlu harus ya kan berkomentar toksik kepada TKI yang bekerja di Malaysia. Kalau ada TKI yang bekerja di Malaysia kemudian memperlihatkan fakta-fakta apa yang terjadi di Malaysia, kenapa netizen ini lebih itu ya, lebih koyak atau lebih istilahnya lebih cepat marah ya jika mendengar hal positif dari negara tetangga kita. Apabila orang Indonesia bersuara tentang hal positif di negara tetangga kita, itu sebagian ini segelintir netizen ini tanggapannya kurang bagus ya. Berikut ini adalah pengalaman TKI yang bekerja di Malaysia ketika dia membuat hal-hal kesan-kesan positif yang ada di Malaysia, namun anehnya segelintir netizen tidak menerima. Ternyata respeknya kalian orang-orang Malaysia yang respect, yang banyak komen positif, yang membangun, yang buat saya senang. Ternyata ada yang komen, kalian ngapain sih bangga-banggakan negara orang lain? Malaysia lagi. Lepas itu kalian kok bangga nih kan? Kalian itu pengkhianat, kalian ini nggak tahu diri, lupa tanah air, ya. Aduh, pokoknya banyak lah. Tapi nggak usah khawatir bro, nggak usah khawatir angka semuanya ya, Malaysia. Kalian terbaik, kalian respect. Saya lebih suka orang baik, kita ngumpul dengan orang baik. Buat kalian yang sampai saat ini masih lagi menjatuhkan anak-anak rantau TKI yang mencari untuk masa depannya di Indonesia, bagaimana? Kami tak cukup dengan ijazah, tak cukup dengan S1, sarjana, S2 untuk mencari pekerjaan aja dengan menggunakan university S1, S2. Tidak semuanya bisa dapat bekerja dengan baik. Banyak dari mereka yang bekerja harus mengeluarkan uang untuk bisa bekerja. Bahkan tidak cukup dengan uang, butuh orang dalam untuk bisa masuk ke dalam pekerjaan itu. Dan itu tidak semudah itu. Dan kita semuanya, daripada orang anak yang menengah ke bawah, sulit untuk mencari pekerjaan, peluang pekerjaan sulit. Makanya kami lebih bangga menjadi anak TKI di perantauan, baik pun itu pun di mana negaranya, karena di situ kami dihargai. Bekerja sekeras apapun, seberat apapun resikonya, kami lebih dihargai dengan gaji yang cukup baik. Ya, kalau kalian katakan gaji di Malaysia dengan di Indonesia itu lebih kurang sama, mungkin kalian katakan kalau kalian kurang berpengalaman, kurang pengetahuan, maka saya buktikan, saya sebagai anak rantau TKI di Malaysia, saya bisa menghasilkan 13 juta, 10 sampai 13 juta per bulan. Makanya jangan menganggap enteng, menganggap rendah seorang anak-anak kuli bangunan, pekerjaan-pekerjaan TKI, anak rantau, babu, ataupun ibu rumah tangga. Ya, kalian suatu pekerjaan jangan kalian nilai dengan apa pekerjaan itu, karena setiap orang itu punya nilai masing-masing. Setiap orang itu punya karakter, jiwa nasionalisme masing-masing. Ya, saya katakan, saya memang kalian sebut sebagai kuli bangunan, tapi kalian tak merasa kalau gaji saya lebih besar daripada apa yang kalian sampaikan. Mungkin kalian merasa gaji kuli bangunan hanya 3 juta, 2 juta rupiah per bulan. Tapi ingat, gaji saya 10 sampai 13 juta. Bukan saya sombong, tetapi saya ingin sampaikan sama kalian, jangan selalu merendahkan orang pekerja-pekerja kuli bangunan ataupun buruh kasar ataupun yang bisa dikatakan babu-babu itu ya. Ya, kami sebagai anak rantau TKI tidak memandang apa pekerjaan itu. Yang penting halal, gaji kita lebih besar. Oke? Untuk sahabat-sahabatku yang berkomentar kurang baik, cobalah kita senantiasa berpikir positif supaya hasilnya juga akan positif. Selama saya bekerja di Malaysia, alhamdulillah di sana saya bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya pun juga bisa membangun rumah ya untuk anak dan istri saya. Dan alhamdulillah, meskipun sering dibilang kerja di Malaysia katanya gajinya sama dengan di Indonesia, itu sebenarnya tidak seperti itu teman-teman. Kalaupun katanya gaji Indonesia dan gaji Malaysia sama, kenapa orang Indonesia yang bekerja di Malaysia masih bertahan di Malaysia jutaan orang? Hendaknya untuk para netizen segelintir ya, ini tidak semuanya orang Indonesia berkomentar toksik ya, harus melihat sisi positifnya. Jangan terpengaruh dengan video-video yang kadang-kadang videonya itu
istilahnya memperkeruh ya dua negara supaya netizennya selalu berselisih di media sosial. Jadi kalau ada yang mengatakan lebih baik pulang ke jadi negara sendiri, kalau kita mau berbicara fakta, fakta itu memang pahit, tapi pahit itu adalah obat. Dan jika kita menelannya dan mempelajarinya bagaimana negara kita bisa maju, kita harus berpikir ke depan, berpikir secara positif. Insya Allah nanti sedikit demi sedikit akan maju. Tetapi kalau kita berpikirannya toksik, negatif, maka yang didapat pun juga akan negatif. Kalau kita bicara di kampung ya teman-teman, di kampung itu lapangan pekerjaan untuk masyarakat kita yang di kelas menengah ke bawah itu agak sulit. Kalau kita mau bertani, paling-paling cuma cukup makan untuk bertahan hidup sehari-hari. Jadi kalau untuk menabung juga agak sulit ya. Kalau dikatakan petani desa sejahtera, juga tidak sejahtera sih. Kalau lahannya cuma sedikit, lahannya tidak luas, ya paling-paling cuma untuk makan satu keluarga. Itu pun kalau ada hasil, ada panen, alhamdulillah ya. Tetapi kalau tidak ada hasil, tidak ada panen, maka biasanya warga akan bekerja lebih keras lagi ya. Misalnya memelihara sapi, memelihara lembu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau ada yang berkomentar pulang saja, tidak perlu merantau, pulang itu terus ngapain ya kan? Kalau ada TKI yang bekerja di Malaysia membuat video hal-hal yang positif ya kan, ya patut kita pelajari sisi positifnya, kita patut respect. Tak perlu kita bilang oh dia memuji-muji negara orang lain. Bukan memuji bro, bukan memuji negara orang lain ya, tetapi kita respect. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini mungkin karena terpengaruh dari konten-konten kreator yang toksik juga ya. Kemarin saya juga lihat videonya, kamu nggak perlu memuji-muji negara sebelah, nggak perlu berterima kasih kepada Malaysia. Nah kalau saya ya mengucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat baikku yang ada di Malaysia, dan terima kasih untuk orang-orang baik yang ada di Malaysia, dan terima kasih untuk Malaysia. Terserah penilaian kalian itu apa ya kan. Saya sering menghadapi komentar-komentar yang toksik, tapi dalam segi pandangan saya abaikan sajalah. Yang penting niat saya positif. Niat saya ingin memperlihatkan suatu negara yang dimana sisi positifnya wajib kita contoh ya. Saya sering dibilang tidak nasionalis, padahal ya saya ini nasionalis kan. Saya ini kan orang Indonesia, tentunya saya juga sangat cinta dan bangga kepada negara saya. Tidak ada yang istilah negara itu miskin ya, tetapi kadang-kadang mungkin salah kepemimpinannya. Jadi kalau mungkin saya kadang-kadang mengkritik negara saya sendiri, bukan saya benci kepada negara saya sendiri bro. Makanya kadang-kadang kalau saya bekerja di Malaysia ini seperti itu ya, seolah-olah memuji negara lain tapi tidak bersyukur dengan di negara sendiri. Bukan seperti itu. Saya sangat bersyukur dengan Indonesia dilahirkan di negara yang begitu amat sangat luas dan warganya juga sangat ramah tamah. Meskipun ada yang toksik, itu mungkin hanya segelintir saja, sebab warga negara Indonesia ini kan ratusan juta ya. Jadi pada intinya stoplah komen-komen toksik untuk sahabat-sahabatku ketika melihat konten-konten para TKI yang di Malaysia. Para TKI yang di Malaysia itu mereka menceritakan fakta dan kenyataan mereka bekerja di Malaysia, dilayan seperti apa. Ini untuk yang resmi ya. Kalau yang untuk ilegal lain cerita. Kalau yang ilegal itu resikonya ditanggung sendiri. Tapi kalau kita bekerja sebagai pekerja sah, insya Allah di sana aman-aman saja. Dan untuk saat ini di Malaysia memang tutup sementara ya untuk semenanjung Malaysia. Tapi kalau untuk Sabah Sarawak masih buka. Itu informasi yang saya dapat dari KBRI juga ya. Kemarin saya juga melihat video KBRI tentang penjelasan Malaysia sedang tutup untuk pekerja asing. Kira-kira seperti itu. Oke. Cukup sampai di sini dulu ya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Dan tentunya untuk teman-teman jangan mudah terpengaruh dengan konten-konten yang sumbernya tidak jelas. Dan mereka hanya sekedar untuk memperkeruh dua negara, Indonesia dan Malaysia. Orang Malaysia itu juga baik-baik loh. Saya bukan istilahnya terlalu memuji, bukan ya. Tapi saya merasakan fakta dan kenyataannya hidup di sana seperti apa. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang bilang
TKI pulang saja. Ya pulang ngapain? Ini loh, di kampung sedang musim kemarau. Kalau mau bekerja bertani juga tidak bisa bercocok tanam. Dan di sini itu kalau musim kemarau itu agak panjang ya teman-teman. Jadi berbeda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia musim kemarau itu sebentar saja dan lebih banyak hujan daripada musim panas. Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.